Halo, Shalom, selamat siang. Selamat merayakan hari Minggu Kerahiman. Ibu dan Bapak, saudari dan saudaraku terkasih, jumpa lagi dengan saya, Abuna Markus Malaroesa dari Paroki Santo Yosef Ayawasi. Siang hari ini, saya berada di depan patung Bunda Maria Veniakam di Trainaboh, Paroki Santo Yosef Ayawasi. Pada hari kerahiman ini, saya ingin membagikan renungan singkat terkait dengan kerahiman Allah. Sebelumnya, saya ingin mengajak kita coba menyimak dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Yesus Sang Kerahiman Ilahi kepada Santa Faustina ketika ia menampakkan dirinya. Kepada Santa Faustina, Yesus berpesan, "Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku." Dengan kata-kata ini, saya mengajak kita semua, ayo ibu bapak saudari-saudara, mari kita menghampiri hadirat Tuhan, membenamkan diri dalam lautan kerahimannya, membiarkan diri kita dinaungi dan dihangatkan oleh sinar kasih ilahi di bawah payung samudera rahmat dan kerahiman Allah. Bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu Kerahiman ini diambil dari 3 bacaan. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47, yakni tentang cara hidup jemaat perdana. Cara hidup mereka yakni sehati sejiwa di dalam Tuhan. Kemudian bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 3 sampai 9. Yang hendak diwartakan melalui surat pertama Rasul Petrus ini adalah bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus, Allah telah melahirkan kita kembali dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Kemudian bacaan Injil, Yesus ketika menampakkan dirinya kepada para rasul, ia memberikan mereka energi dengan berkata, "Venus Salom, damai sejahtera bagimu." Nah, ibu dan bapak, saudari dan saudaraku terkasih, marilah kita merenungkan kedalaman kerahiman dan belas kasih Allah ini. Ketika kita bicara tentang kerahiman, kira-kira yang muncul dalam pikiran kita apa ya? Apa itu kerahiman? Bapak, saudari dan saudaraku terkasih, kerahiman bila dimaknai secara sederhana itu adalah pusat kehidupan, sumber kehidupan. Allah Sang Maha Rahim, pusat segala kehidupan, sumber segala kehidupan. Darinya lah berasal segala ciptaan. Darinya lah berasal segala yang indah. Darinya lah berasal cinta. Darinya lah berasal kedamaian. Darinya lah berasal keadilan. Semua yang indah, semua yang baik berasal dari Allah.
kerahiman adalah kehidupan. Perempuan mungkin akan lebih mudah memahami kerahiman ini dalam konteks kehidupan kita manusia. Karena dari perempuan, dalam diri perempuan bermula kehidupan. Allah berkarya, Allah berkreasi. Nah, Bapak, saudari dan saudaraku terkasih, pada pesta kerahiman ini kita diundang untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam misteri kerahiman Allah. Menyelam ke dalam misteri kerahimannya dan bernaung di bawah seluruh cakrawala samudera rahmat yang maha besar itu. Dari perspektif kerahiman ini, ketika kita ada di tempat seperti yang sekarang saya alami ini, kita memandang alam sekitar kita dengan penuh kekaguman, sekaligus dengan rasa syukur. Saya bisa melihat pohon aneka bentuk, aneka jenis. Saya melihat kehidupan, rumput-rumput, bunga-bunga. Ini semua, apakah ada dengan begini saja? Dengan sendirinya datang? Ada pada dirinya sendiri? Atau ada sang kehidupan yang menghidupi? Tidak lain dan tidak bukan, Allah lah yang memungkinkan semuanya ini hidup dan ada. Dalam perspektif alam semesta, dalam perspektif kosmik, kosmologi, kerahiman Allah nyata dan melingkupi segala ciptaannya. Ketika kita mengagumi pemandangan indah ketika matahari terbit dan pemandangan indah ketika matahari terbenam, ketika kita mengagumi itu, kita akan berkata, sungguh indah karya agung Sang Pencipta. Tanah Papua, sorga kecil yang jatuh ke bumi ini penuh dengan keindahan, kekayaan, baik di atas permukaan maupun di bawah perut bumi, penuh dengan kekayaan, susu dan madu. Ini adalah buah-buah kerahiman Allah. Kemudian kerahiman Allah nyata dan berpribadi, hadir secara personal dalam diri kita manusia ciptaannya. Ketika kita memandang satu sama lain dengan kacamata Allah, wajah Allah terpancar di sana. Ketika kita 9 bulan dalam rahim ibu kita merasakan di sana suasana Eden, suasana Firdaus. Allah dengan kerahimannya yang hadir maha lembut, maha hikmat dalam rahim mama kita, merawat dan memelihara kita hingga kita dilahirkan dalam keadaan selamat. Kerahiman dan keagungan Allah akhirnya mencapai kepenuhan dan kesempurnaannya dalam diri putra tunggalnya. Ia yang agung, ia yang mulia dan perkasa, ia yang adalah sang Alfa dan sang Omega, turun menjelma menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria. Allah yang tadi terpancar melalui segala ciptaan kini hadir secara personal dalam pribadi manusia Yesus yang paling sempurna itu. Dalam diri Yesus, kerahiman Allah semakin nyata. Allah yang Maha Rahim melalui Yesus, ia lahir dengan sangat sederhana, menjadi manusia yang paling sederhana, paling hina. Dan dia ikut menderita ketika manusia menderita. Dan dia mengangkat orang-orang yang tersingkir, tersisih. Ia menyembuhkan orang-orang sakit,
membuat orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang bisu berbicara, bahkan orang mati dibangkitkannya. Itu semua bukti kasih dan kerahiman Allah. Puncaknya, bukti kerahiman Allah bagi dunia dan bagi manusia tersingkap dalam misteri salib. Yesus, Sang Allah yang telah menjelma menjadi manusia, sungguh menampilkan kerahiman Allah secara penuh dan nyata. Dengan salibnya, Kristus kembali menghubungkan bumi dan sorga yang sempat retak akibat kejatuhan dosa manusia pertama yang ditempatkan Allah di Taman Eden. Juga akibat dosa-dosa kita. Sekaligus melalui salibnya, Yesus kembali mendamaikan manusia dengan Allah yang sempat retak dan terpisah akibat dosa. Dan melalui salibnya, Yesus kembali membangun jembatan antara manusia dengan manusia, manusia dan alam semesta. Ini bukti kerahiman, bukti belas kasih dan kemurahan Allah. Kemudian sekarang kita masuk ke yang paling dalam, yang paling inti dari kerahiman itu dalam diri Kristus. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Ketika Kristus di atas salib, ketika Ia sudah mendoakan para pendosa dan mengampuninya, sebelum menyerahkan nyawanya ke hadapan Allah, Ia dari atas salib kembali memandang alam semesta dan semua orang yang ada di bawah kaki salib dan seluruh dunia. Dan dalam batinnya yang terdalam, Dia berdoa, di atas salib hina ini, ku tebus dosa seluruh dunia, dosa seluruh umat manusia. Dan dari atas salib ini ku pancarkan kerahimanku yang keluar dari lubuk hatiku yang paling kudus dan mulia. Maka ketika Ia menghembuskan nafasnya di salib, tatkala lambungnya ditikam oleh serdadu, Yohanes, penulis Injil yang Injilnya kita baca pada hari ini, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dan semua orang yang ada di situ menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Dari lambung Yesus yang tertikam itu, dari hatinya yang maha kudus terpancarlah darah dan air. Dan kemudian rahasia itu ditunjukkan oleh Yesus kepada Santa Faustina, sebagaimana saya ungkapkan pada pembukaan renungan tadi. Dari sana mengalir darah dan air. Apa makna di balik dua materi ini, darah dan air? Ibu dan Bapak, saudari dan saudara, pada hari raya kerahiman ini, kita akhirnya di tempat ini dapat menangkap rahasia dan misteri besar Allah di balik darah dan air. Darah itu melambangkan Kristus yang tersalib. Dan Ekaristi Maha Kudus yang kita rayakan, Kristus menyerahkan darahnya bagi keselamatan dunia, bagi bekal pesiarahan umat manusia yang sedang dalam perjalanan menuju Tuhan. Darah Kristus yang tertumpah di salib menguduskan dan menyucikan dunia, menguduskan dan menyucikan alam semesta, dan semua yang berdiam di atasnya. Kemudian rahasia di balik air. Rasul Yohanes penulis Injil mengungkapkan
bahwa air yang keluar dari lambung Kristus itu selain bermakna dalam konteks pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, tetapi air itu sekaligus melambangkan Roh Kudus. Sinar yang suci putih itu melambangkan Roh Kudus. Itu artinya kasih dan kerahiman Allah tidak berakhir di salib, tidak berakhir ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, tetapi dengan kehadiran Roh Kudus yang terpancar dari hati Yesus yang Maha Kudus itu, Roh Kudus menyertai gereja yang sedang bersiaran. Dan ini hadir nyata kerahiman Allah dalam gereja. Nah, bacaan-bacaan tadi, bacaan pertama Kisah Para Rasul mengungkapkan itu. Ketika para murid jemaat perdana dikuasai oleh Roh Kudus, mereka bersekutu memecah-mecahkan roti. Mereka bersekutu berdoa bersama merayakan Ekaristi Kudus untuk memuji dan memuliakan Allah, sekaligus menimba kekuatan dari sang sumber kerahiman Allah sendiri. Maka secara ringkas dapatlah dikatakan, ibu bapak, saudari dan saudaraku terkasih, lautan dan samudera rahmat dan kerahiman Allah melingkupi seluruh sejarah keselamatan dari Alfa hingga Omega. Dari awal penciptaan, penebusan dalam diri Kristus, dan gereja yang bersiara kita sekarang ini. Untuk itu marilah saudari dan saudaraku terkasih, pada hari kerahiman Allah ini kita bersyukur atas rahmat penebusan yang kita terima. Kita bersyukur atas santapan sorgawi yang selalu kita sambut dalam perayaan Ekaristi Kudus. Kita bersyukur atas tuntunan dan pendampingan Roh Kudus dalam seluruh pesiarahan gereja sampai dengan saat ini. Marilah sekali lagi saya mengundang kita semua membenamkan diri dalam lautan kasih kerahiman Allah. Dan marilah kita memancarkan kerahiman Allah itu, wajah belas kasih, wajah kerahiman Allah melalui seluruh hidup kita, melalui pewartaan kita, tutur kata kita, senyuman kita, seluruh karya dan pelayanan kita di dunia ini. Semoga Allah yang Maha Rahim melimpahkan berkat, kasih dan kerahimannya kepada kita semua dengan kuasa dan kerahimannya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Wassalam. Salam satu hati satu jiwa. Cor unum et anima una in Deo. Shalom.